Di skill bahasa di sini, mari kita kembali membahas mengenai bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tip and tricks cara efektif mengerjakan soal TOEFL structure. Nah, yang part 3 teman-teman, number 21 till 30 ya, 10 nomor. Nah, ini tapi tidak sesuai ya teman-teman, kita semuanya pakai yang multiple choice ya. Ini multiple choice semua masihan, sama kayak part 1 dan part 2. Oke, langsung saja. Untuk nomor 21, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Nah, jawabannya Charlie ya. Kenapa Charlie? Kita bahas bersama. Nah, ini mengenai subject verb agreement atau concordance ya teman-teman. Nah, mudahnya ya subject verb agreement, kesesuaian subjek dan si verbnya. Kita analisa. Yang pertama dari ini adjektif, possible adjektif, academic di sini noun jadi adjektif, dan asisten ini noun-nya. Oh, di sini berarti noun phrase ya teman-teman. Terus ada from, taking, verb in-nya berarti sudah mati jadi verb palsu. Nah, karena diawali pp berarti dia prepositional phrase. Nah, bisa jadi noun phrase dan prepositional phrase ini adalah subjeknya ya masihan, atau saya ambil subjeknya ini. Nah, ini anggapannya si pembantu subjek saja karena dia menjelaskan yang di depannya. Nah, terus setelah itu bla bla marginal. Nah, ini kan adjektif ya, margin, marginal, adjektif. Terus ada pp. Ada berarti tidak ada verb, teman-teman. Kita butuh verb. Nah, yang tidak ada verbnya sama sekali adalah delta. Delta pasti salah. Nah, antara Alpha, Bravo, Charlie. Kenapa milih Charlie? Karena kalau teman-teman milih Alpha dan Bravo, nambah subjek. Padahal subjeknya sudah ada. Segini panjangnya ya. Ngapain nambah subjek? Verbnya sudah benar, ada ya. Tapi subjeknya ditambah lagi. Makanya yang benar Charlie. Alpha, Bravo, salah. Ya, teman-teman nambah masalah, nambah subjek lagi. Oke, mudah. Next, number 22. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah ya alpha teman-teman. Kenapa kira-kira alpha? Oke, mari kita bahas bersama. Nah, seperti yang di soal-soal sebelumnya di part A dan part B kan ada ya soal ini. Kalau ada koma, ya ada koma berarti yang diapit koma ini adalah apositif. Kalau di depannya nanti teman-teman analisa, oh ini nama orang, berarti dia subjek saja. Apakah Adamsnya yang verbnya? Enggak ya teman-teman, karena di sini ada lagi nih yang kosong. Nah, kemungkinan besar di sini paling banyak itu ya teman-teman, kita nyari verb. Jadi verb yang ditanyakan di sini, kita menanyakan verb ya. Nah, berarti kita nyari verb nih. Verb saja teman-teman tanpa conjunction. Karena apa? Di sini ada adjektif ya setelahnya, terus ada pp. Nah, sampai akhir pp. Ini preposition, terus ada noun dan conjunction noun. Nah, anggap saja prepositional phrase. Karena dia preposition dan objeknya. Yang ada dua objeknya yaitu historian and novelist. Jadi pp saja. Nah, berarti kita butuh verb asli. Verb asli kemarin apa? Verb asli, verb 1, verb 2, verb SIS,
dan be verb ing. Nah, kalau verb ing, be verb ing, terus ada have verb 3 atau be verb 3. Nah, modal verb 1. Nah, di sini ternyata setelah kita analisa adanya verb berapa? Verb 2. Verb 2. Verb 2. Nah, was itu verb 2 ya, dari be. Became itu verb 2. Oh, berarti verb 2 saja. Ternyata tadi kan kita nyarinya hanya verb. Kalau teman-teman jawab bravo nambah conjunction, yang diparalelkan apa? Kecuali kalau gini seumumnya, Harry Adam makan dan minum. Nah, ini tiba-tiba Harry Adam dan makan, kan aneh. Harry Adam dan menjadi. Nah, makanya nggak sesuai, bravo salah. Nah, si Charlie kenapa salah? Karena subjeknya kan sudah ada, Harry Adams. Kita nggak butuh subjek lagi. Ya teman-teman, ini kan subjek. Nah, berarti Charlie salahnya di sana. Oke, kalau delta salahnya gimana? Nah, di sini kan nambah conjunction, nambah subjek. Padahal di depan nggak ada verbnya, hanya ada subjek dan apositif. Ini pembahasan tentang apositif ya teman-teman. Nah, setelahnya itu pasti kita hanya nyari verb saja kalau yang ditanyakan satu. Tapi bisa jadi kalau panjang, seumpamanya di depannya n ini ada become, terus and he bla bla verb lagi. Nah, itu masih boleh. Karena ini tiba-tiba n, berarti ya kemungkinan besar salahnya ada ya teman-teman. Tapi hati-hati dengan paralel verb, struktur juga ya, hati-hati. Biasanya kan lebih dari lebih dari 2 itu pakai koma. Contoh gini, makan, koma, minum, koma, dan berlari. Nah, kan ada koma-komanya. Nah, itu hati-hati. Oke, yang benar adalah alpha untuk jawaban number 22. Selanjutnya number 23. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo. Ya, bravo jawabannya. Nih, sudah kita kunci bravo. Kenapa kira-kira? Kita analisa bersama. Nah, the major cause ini, cause-nya bukan conjunction teman-teman. Cause ini kan kasus, kasarannya gitu ya. Nah, ini dia adalah non-phrase. Nah, setelah itu ada the, setelah titik-titik ada the, berarti kemungkinan besar ke belakangnya ini adalah rangkaian dari noun ya. Kalau ada a and the itu bisa dipastikan belakangnya pasti ada noun. Berarti ini kan kalau kita analisa, oh ternyata di sini adalah rangkaian noun of noun ya toh, noun of noun, terus ada PP ternyata. Oh, nggak ada verb, berarti kita mencari verb. Oke, teman-teman, mencari verb. Nah, di sini teman-teman, kalau mencari verb biasanya ya bisa jadi rangkaian dari subjek. Nah, bagian dari subjek bisa jadi gini ya. Bagian subjek plus verb. Bisa juga adverb plus verb yang dicari gitu ya antaranya, atau verb plus objek, atau verb plus bagian dari objek. Nah, ini juga bisa, atau verb plus adverb. Nah, biasanya gini teman-teman ya. Jadi analisanya seperti ini. Oh, yang kita butuhkan kan verb, yang kita butuhkan verb, ternyata opsinya loh kok nggak ada verb sama, nggak hanya verb saja isinya. Nah, berarti lihatlah rinciannya salah satu dari ini. Kalau alpha ini kan verb terus ada noun. Nah ya, yang bravo
PP, preposition, terus ada noun, terus ada verb. Nah, ini ada preposition, noun, dan PP lagi. Yang terakhir ada noun dan verb. Nah, pastikan teman-teman rata-rata ya, noun plus noun itu kalau masih berhubungan ada yang bisa, tapi jarang sekali di TOEFL itu menggunakan pola ini. Rata-rata kita ganti dengan noun of noun. Nah, pasangannya jadi ini. Noun plus noun sebenarnya benar, tapi jarang digunakan ya. Ini jarang. Yang paling sering yang ini. Nah, jadi kalau ada noun plus noun, nah, noun plus noun itu sebenarnya nanti bisa kita analisa juga ya. Nah, alpha itu kan jatuhnya noun plus noun. Nah, kalau noun plus noun teman-teman nggak mungkin noun yang kedua ada the-nya. Jadi di sini yang ini tak mungkin diawali the. An atau the. Nah, ini ya. Jadi alpha salahnya di sana. Nanti the major ke the ocean tides. Nah, itu salah. Nah, karena adanya si ini. Jadi salahnya nggak mungkin diawali the. Begitu pula delta. Ya, teman-teman. Nah, ini nggak mungkin. Jadi delta salah. Nah, kalau dilihat lagi, sebenarnya kan nanti teman-teman pasti mikirnya, oh iya, ini artinya verbnya kan ke depan nanti. Ini is. Nah, kan harusnya ke sini memang berarti are. Oh, tapi salahnya ini tadi ya, teman-teman. Mudahnya salahnya karena noun terus ketemu noun, yang noun kedua nggak mungkin diawali the. Oke. Nah, itu salahnya. Terus tinggal Bravo dan Charlie. Nah, ternyata yang Bravo Charlie itu pakai yang noun of noun. Noun of noun ya. Sebenarnya secara rangkaiannya benar. Salahnya di mana Charlie? Karena kita butuh verb. Yang ada verbnya hanya Bravo. Makanya yang benar Bravo. Oke, teman-teman, kalau yang Charlie nanti kurang verb, kecuali kalau semuanya gini. In the ocean is. Nah, kalau ada isnya baru bisa benar ya. Isnya ini kembali ke siapa? Isnya ini sebenarnya ke cause ya. Cause-nya kan tunggal, jadi bukan ke tides-nya, teman-teman. The major cause of ocean tides is. Nah, jadi kalau ada noun of noun, verbnya itu mengikuti yang pertama. Nah, ini buat catatan ya, teman-teman. Verbnya mengikuti yang pertama. Kalau noun yang pertama tunggal, maka verbnya tunggal. Kalau jamak, maka jamak. Oke, sip. Next, number 24. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah delta ya. Oke, kenapa delta? Oke, kita analisa bersama. Still bla bla bla, ternyata di sini ada koma, berarti yang depan ini adalah positif. Yes, kita analisa ya. Still PP, terus ada a novelty noun, terus in the late 19th century PP, berarti ini adalah non phrase. Nah, wis kita aja ya, non phrase. Nah, bisa boleh jadi positif, boleh jadi ini positif, berarti kita butuh subject verb. Nah, kita butuh subject verb. Ternyata sudah muncul verbnya, teman-teman. Ini bisa verb 2, bisa verb 3. Tuh, ternyata di opsinya kita mencari verb ada was. Oh, berarti ini kemungkinan verb 3, bukan verb 2. Yang benar verb 3. Nah, karena langsung muncul verb, tadi kan ini positif, tiba-tiba langsung bla 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 verb. Nah, berarti kita butuh subjek, kan harusnya positif, koma, subjek
Nah, kalau di depan ya positif, subjek plus verb. Nah, subjek plus predikat. Nggak ada verbnya. Alpha itu nggak ada subjeknya. Alpha itu hanya verb, nanti jatuhnya salah. Kecuali kalau di depan still ini ada noun. Nah, itu bener ya. Karena nanti jatuhnya kan A positifnya subjek, koma, A positif, koma, verb. Nah, di sini kan nggak ada komanya, hanya satu. Makanya dia pakai yang pertama. Jadi kita cari subjek. Ini missing subjek ya teman-teman. Alpha salah. Nah, Bravo juga salah. Kenapa? Karena di sini verbnya dulu. Oh, sorry, ini ya. Verbnya dulu, terus noun. Noun atau yang sebagai subjek. Ini kebalik. Harusnya kan subjek verb, bukan verb subjek. Nah, ini salah juga. Cari. Ada subjek, ada verb, ada noun. Nah, kenapa kok nggak pilih yang Charlie? Ini maknanya terlalu bertele-tele teman-teman ya, terlalu bertele-tele. Lebih baik pakai yang bawah. Nah, kalau pakai it is biasanya nanti ada that bla bla. Nah, itu ya, it is that, it is sorry, it is limited that. Nah, biasanya kalau di TOEFL lebih pakai yang itu ya teman-teman. Jadi verb 3 adjektif. Nah, di sini yang fotografinya adjektif, nanti baru muncul subjek verb di belakangnya lagi. Nah, kalau pilih Charlie sekarang ini terlalu pemborosan kata. Makanya salah. Yang benar adalah delta. Kenapa? Fotografi di sini subjeknya, was itu verbnya. Nah, verbnya kan be verb 3. Nanti ini be-nya, was-nya, verb 3-nya limited. Jadi verb asli. Benar? Benar. Oke, kita lanjutkan ke number 5. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha. Alpha ya jawabannya. Kenapa alpha? Kita analisa bersama. A computer is made of. Nah, ini noun, berarti di sini noun of the verb using noun. Nah, sudah ketemu ya, noun of noun. Terus ada verb palsu. Nah, kenapa verb palsu? Karena verb ing saja tanpa ada be, itu pasti verb palsu. Noun. Terus be verb 3. Verb 3 saja nih. Ini verb palsu juga. Ada by. Nah, ini ya. Kalau umpamanya nggak ada by, biasanya ini verb 2, berarti bisa verb asli. Nah, ternyata dia verb palsu masihan karena ada pp di setelahnya. Nah, setelah itu ada embed verb 3 lagi. Ini verb palsu juga teman-teman. Verb palsu. Ada pp setelahnya. In the pavement. Ini pp. Terus bla bla, setelah itu ada pp lagi. Oh, kebanyakan p ini. pp. Nah, di sini teman-teman sebenarnya dari computeris sampai payment itu bisa teman-teman anggap subjek, atau yang ini saja juga boleh. Sampai sini ini subjek, atau sampai akhir sini ya. Jadi ternyata kita nyari verb, nyari verb teman-teman. Verb asli ya, verb asli yang kita cari. Cari verb 1, verb 2, verb SIS, be verb ing, be verb 3, atau have verb 3. Nah, ada juga, sorry, kurang satu nih, modal verb 1 atau modal be verb 3. Nah, modal have been verb 3. Nah, itu tapi paling sering ini ya, modal verb 1. Nah, atau verb palsu.
verb palsu. Verb ing saja berdiri sendiri, verb 3 saja, atau to plus verb 1. Nah, di sini kita kan disuruh nyari verb asli ya. Ini yang ditanyakan itu verb asli, karena subjeknya nggak punya verb, adanya kan using verb palsu, verb ing gitu. Terus ada gathered verb 3 karena ada pp di belakangnya, itu verb 3 verb palsu. Embed itu juga verb 3 verb palsu. Jadi kita butuh verb asli. Yang verb palsu yang mana lainnya? Hearing, ini verb palsu karena nggak ada be, pasti salah. To air juga pasti salah. Nah, jawabannya tinggal Alpha dan Charlie. Kenapa nggak milih Charlie? Karena kalau ada itu tunggal ya teman-teman. Verb yang pakai verb SIS itu untuk subjek tunggal. Kalau verb yang tidak ada SIS-nya berarti verb jamak. Gitu ya. Nah. Oke. Nah. Tuh. Jadi jawabannya apa? Oke, kita lanjutkan ke number 26. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta. Delta ya jawabannya, but here. Nah, ini mengenai adverbial clause. Kalau kita analisa, the president of the cabinet members ini ya. Nah, ini the president of the US ini adalah subjeknya. Oke, terus appoint ini verb, the cabinet members itu verb objek. Nah, subjek verb objek sudah lengkap. Setelah itu bla bla, terus ada appointment ini subjek karena are itu verbnya, dan subjek to Senate approval itu adalah complement. Nah, sudah lengkap ternyata teman-teman ya. Kalau teman-teman tambahkan dir, kalau alpha maksudnya gini saja ya, kalau sudah ada subjek verb terus ada subjek verb, ini nggak mungkin langsung ketemu, pasti ada penghubung. Nah, ada conjunction. Oke teman-teman. Nah, kalau conjunctionnya itu pakai yang biasa, ada when, where, dan lain sebagainya, itu langsung nggak apa-apa. Before, after, itu langsung nggak apa-apa. Kalau teman-teman pakainya fun boys, nah fun boys, benar, fun boys. Nah, maka sebelum fun boys ada komanya. Nah, ini ya, subject verb, koma, fun boys, subject verb. Fun boys itu apa saja? Ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, kalau setelah mereka subject verb, berarti pastikan di depannya ada koma. Nah, ini kan ada koma teman-teman ya, depan sudah ada subject verb, terus belakangnya ada subject verb, berarti kita cari mereka. Nah, jawaban satu-satunya ya delta ya. Kalau teman-teman pakai bigas itu masuknya ke sini. Nah, bigas ya, jadi nggak mungkin ada koma. Yang ada komanya ini saja kok, fun boys. Kalau there ini kan hanya kepemilikan, ini adjektif. Nah, kurang conjunction. Kalau yang preposition, yang bravo itu preposition pp diikuti adjektif.
Nah, kurang tepat. Kalau PP teman-teman, preposition itu diikuti noun atau pronoun. Nah, nggak ada verb ya, no verb. Nah, jadi salahnya di sana. Karena di sini ada verb, maka Bravo pasti salah. Kalau yang Charlie, ya ini tadi ya teman-teman, pakainya ini harusnya nggak ada koma, makanya delta yang benar. Oke, sekian. Kita lanjutkan ke number 27. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta. Kita analisa. The prisoners ini adalah subjeknya. Were prevented. Be verb 3 ini berarti verb asli ya, verbnya. From speaking. Nah, speaking verb ing tapi palsu. Kenapa? Nggak ada be-nya. Diawali PP berarti dia rangkaian prepositional phrase sampai reporter. Nah, kalau ada because berarti dia conjunction teman-teman, pasti conjunction. Kecuali kalau ada of, jadi bedakan. Kalau because of itu preposition, maka harus cari noun atau pronoun. Tapi kalau because saja itu conjunction, maka because of ya harus cari subjek verb. Nah, di sini kalau alpha not wanting tiba-tiba verb ya toh, the story. Nah, ini pasti salah karena kita butuh subjek juga. Bravo, the story ini noun, terus ada PP, terus ada noun lagi, terus verb. Bisa jadi benar. Nah, kita skip dulu. Kita butuh verb asli karena did verb 1 ini kan verb asli ya. Nah, kalau yang Charlie, the public noun bisa jadi subjeknya, to hear ini verb tapi verb palsu karena kita butuh verb asli, berarti si Charlie salah. Nah, tinggal Bravo dan delta. Kalau delta bagaimana? Ini subjeknya ya. Did not want, oh ini harusnya spasi. Did not want ini verbnya, terus the story in the paper itu objeknya. Nah, kenapa tidak milih Bravo? Bravo di sini karena yang tadi ya, non, kalau ketemu non harus non kedua jangan ada the-nya. Ini salah. Nah, salahnya di sini. Oke. Makanya yang benar delta. Sip, next number 28. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie kira-kira teman-teman? Kita bahas bersama. Nah, like bla bla sampai sini itu adalah A positif. Nah, ini kan PP ya, dia A positif. Ini A positif. Laundry manage, Lauderdale manage. Nah, Lauderdale ini subjeknya, manage itu verbnya, to find himself itu anggap saja objeknya yang berupa to verb 1 ya. Where itu adalah conjunction. Nah, of important event ini kan bagian dari subjek yang berupa PP. Nah, kan subjek bisa berupa non of noun. Nah, ini kan non of noun berarti ya, nanti bisa jadi. Terus ada verb 2 ini pasti verb
asli. Nah, verb asli terus ada objek. Nah, berarti kita butuh apa? Bagian dari subjek. Nah, non yang pertama sebelum of, karena ada of nih di sini. Berarti cari non yang depannya. Butuh verb? Enggak, karena sudah ada verb ya. Berarti alpha salah karena nambah verb. Bravo, nambah verb juga. Berarti salah karena nggak ada conjunction lainnya ya. Delta, nambah verb juga. Nah, ini nambah verb, salah. Nah, si Charlie ini hanya bagian dari nonnya, non yang pertama sebelum of. An extraordinary number of important events took place. Nah, yang sampai event itu subjeknya. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya number 29, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo. Nah, kenapa bravo? Kita jawab bersama. Oh, ternyata di sini ada koma. Nah, setelahnya ada some parts of the city. Nah, ini subjeknya ya. Berupa non of noun. Terus ada have begun. Have verb 3, berarti ini verb asli. To sing, verb palsu. Nah, ini objeknya ya. As much as tense inch. Nah, anggap saja dia PP. Oke, sudah. Atau ini sebenarnya as much as kan conjunction, terus 10 inch annual have. Nah, annually have biasanya hasilnya gitu. Oh, berarti di sini besar kemungkinan A positif ya yang kita butuhkan. Tapi ternyata ada verbnya nih di sini ya. Ada verb yang muncul. Nah, di sini pun ada verb terus ada objeknya. Kalau verb plus objek itu rata-rata aktif teman-teman. Jadi nggak mungkin kita cari yang PP. Nah, bisa jadi kalau seumpamanya dia pasif diringkas kan bisa ya, ini jadi verb 3 terus langsung PP itu boleh, tapi ini salah ya karena dia jatuhnya ini verb aktif. Nah, verb aktif itu diringkasnya harusnya sucking. Nah, kalau umpamanya with pump sucking groundwater, nah itu bisa jadi benar gitu ya. Jadi delta salah di sana. Nah, tinggal pilihannya alpha, bravo, dan Charlie. Nah, karena tadi ada subjek verb terus di sini berarti kita munculkan subjek ya plus bagian dari verb. Oh, sekarang bagian dari verb nih. Tadi saya lupa berarti nulisnya ya teman-teman, ini tambahkan bagian verb. Nambah satu lagi nih. Tadi kan verb plus bagian subjek, verb plus bagian objek. Nah, ini bagian dari verbnya. Nah, ini salah karena hanya terdiri dari subjek dan verb awalnya ya, atau bagian dari verb. Nah, have verb 3 kan ya, have-nya yang ditanyakan, ini salah. Nah, kan padahal kita butuh conjunction, subjek, dan bagian dari verbnya. Karena nanti untuk membentuk conjunction, subjek, verb, terus koma, subjek, verb. Nah, yang di sini kan sudah muncul ini ya, tapi bagiannya saja nih yang kurang. Nah, jawabannya tinggal Bravo dan Charlie. Kenapa nggak memilih Charlie? Karena Charlie itu masuknya kan ke Fun Boys. Fun Boys letaknya di tengah. Tadi ya, yang tadi Fun Boys itu letaknya di tengah, nggak mungkin di depan. So bla bla, aneh. Jadi kita pergi, kita makan bakso. Nah, aneh kan ya. Nah, kan aneh. Makanya Charlie salah. Oke, next. The last number 30. 20 detik untuk menjawab.
waktu habis, jawabannya adalah delta. Kenapa delta kira-kira teman-teman? Nah, kita bahas bersama. Case studies. Study itu bisa jadi verb, bisa jadi noun. Nah, ternyata di sini dia jadi noun ya, sebagai subjek karena verbnya are. Ini verbnya the target of kok miring loh. The target of much skeptics ini adalah complement berupa noun phrase. Terus ada in the scientific. Nah, in the scientific community ini adalah PP. Ya, PP. Koma. Nah, berarti kita butuh sesuatu nih. Oh, tiba-tiba ada verb. Extensive adverb. Bla bla. Nah, sudah. Berarti ada verb langsung. Berarti bisa jadi kita cari conjunction subjek plus bagian dari verbnya. Atau bisa jadi subjek plus bagian dari verbnya. Nah, atau subjek saja. Ternyata kalau subjek saja ini yang gugur teman-teman, ya nggak ada, karena kita tidak mencari verb saja, jadi bravo pasti salah. Nah, karena yang di depan kan sudah ada subjek verb, case studies are berarti ada subjek verb, berarti kita butuh yang mana? Yang ada conjunctionnya? Tidak, yang ada conjunctionnya. Jadi yang ini ya, yang pertama. Jadi yang ada conjunctionnya alpha pasti salah karena terdiri dari subjek dan verb saja. Nah, tinggal Charlie dan delta. Kenapa nggak milih Charlie? Ini kan conjunction subjek. Kalau delta conjunction subjek dan bagian dari verb. Nah, kuncinya di sini teman-teman ada PP. Kalau PP rata-rata itu diikuti verbnya harus pasif be verb 3. Jadi makanya jawabannya yang Charlie. D-nya pun kembali ke studies, bukan orang. Berarti tidak bisa menggunakan tapi digunakan. Itu ya teman-teman. Jadi nih, tapi tadi ada komanya ya. Berarti karena conjunction yang kita gunakan salah satu dari Van Bois. Oke. Nah, sekian untuk part 3, kita lanjutkan lagi nanti di part selanjutnya. Thanks for watching.